Sambil nunggu materi, ini tadi ada pertanyaan nih Pak, mungkin sebelum mulai nih. Ya. Dari kawan-kawan kan, ada yang nanyain nih, gelarnya di belakang nama Pak Aprat itu, kira-kira bisa dijelaskan itu Pak Aprat? Oh, gelarnya. Masya Allah. Iya. Baik, bismillah, saya mulai dulu mungkin ya. Bismillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, terima kasih Pak Adam dan juga AMSI Asosiasi Muslim Startup Indonesia ya. Khususnya juga ke Pak Doni ya atas undangannya untuk mengisi acara webinar ini. Saya harap juga Bapak Ibu sekalian senantiasa sehat walafiat, kondisinya Allah jaga dari wabah penyakit COVID-19 ini. Amin. Baik, kaitan dengan pertanyaan mengenai gelar CIPA IYV, ya. CIPA itu adalah singkatan dari Certified Islamic Professional Accountant. Jadi kalau bahasa Indonesianya berarti akuntan ya profesional tersertifikasi ya dalam keuangan Islam, kurang lebih seperti itu. Dan yang mensertifikasi gelar tersebut itu adalah dari IYV, ya, sebuah lembaga fatwa internasional yang didirikan oleh banyak negara Muslim, di mana salah satunya ada peran dari Islamic Development Bank juga dalam proses pendiriannya. IYV itu singkatan dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, atau kalau bahasa Indonesianya organisasi akuntansi dan audit dalam untuk lembaga-lembaga keuangan Islam ya. Jadi singkatnya itu bisa dikatakan lembaga fatwa dalam bidang akuntansi, audit dan syariah ya. Kalau dalam syariah kita di Indonesia tahunya kan DSN MUI. Nah, ini level internasionalnya. IYV sendiri itu anggotanya banyak, mulai dari negara, lembaga keuangan, ya, lembaga profesional seperti akuntan dan lainnya. Dan ini diadopsi di lebih dari 40 negara. Kalau digabungkan dengan organisasi-organisasi lainnya, ya bisa mencapai di atas 50 lah. Ya, angka tepatnya selalu berkembang. Gitu. Ya, singkatnya itu mungkin Pak Adam. Masya Allah, keren sekali tuh Pak. Insya Allah. Ya, kalau di ini sendiri, di Taskia sendiri, Pak Aprat ngajar apa nih Pak? Di semester ini fundamental ekonomi Islam, manajemen keuangan, dan pendidikan sosial Pak. Social science. Social science Pak ya? Ya, selain itu fundamental ekonomi Islam juga ya. Karena saya lulusan magister dari Tazkiyah juga, angkatan pertama, alhamdulillah 2012 masuknya ya. Iya, iya. Ya. Sama insya Allah dengan Pak Doni ya. Sama dengan Pak Doni ya. Ya. Oke Pak, sebentar kita lagi download materinya. Silakan. Baik, insight dari crisis management oleh Umar radhiyallahu an ya. Next slide ya. Baik, sebelum ke materinya kita flashback dulu siapakah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan yang berhak untuk memberikan saksi atas siapa beliau, keutamaan beliau. Tidak lain ya, manusia yang paling mulia ada di bumi ini, yang mana Allah turunkan untuk membimbing kita semua.
Next slide. Nah, saksi yang saya maksud tadi itu langsung dari Rasulullah SAW ya, melalui beberapa hadisnya. Yang pertama dari hadis riwayat Ahmad, bahwa ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan bagaimana kedua pribadi tersebut merupakan pribadi yang utama ya setelah Rasulullah SAW. Kemudian di hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telah ada dalam umat-umat sebelum kamu orang-orang yang diberikan ilham. Dan bila dalam umatku terdapat seseorang yang demikian, itu, maka Umar bin Khattab termasuk mereka. Dan terakhir, ini merupakan kesaksian yang Masya Allah ya, dari Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan Umar dan hatinya. Dan hadis-hadis ini perlu disampaikan karena langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika terjadi krisis Ramadah pada masanya, itu merupakan langkah-langkah yang insya Allah bisa kita ambil hikmahnya, inspirasinya, khususnya dalam menghadapi krisis ya kesehatan yang sangat mungkin untuk berimbas kepada krisis ekonomi ya, terkait dengan krisis wabah COVID-19 ya. Kenapa harus kita mengambil hikmah dari Umar bin Khattab ini? Karena beliau adalah generasi ya, di mana prinsip-prinsip Islam itu setelah masa kenabian itu dipraktekkan. Ketika masa kenabian, masa wahyu masih berlangsung, maka setiap masalah yang ada itu dipecahkan dengan adanya wahyu gitu ya, melalui Rasulullah SAW. Dan setelah masa wahyu selesai, masa para khalifah, Khulafaur Rasyidin salah satunya, merupakan rujukan yang tepat ya untuk melihat bagaimana penerapan dan bukti kebenaran bagi prinsip-prinsip Islam itu dalam realita kehidupan. Ya, next slide-nya, Pak Adam. Ya, next slide. Ya, pestel analisis pada masa Umar radhiyallahu an. Sedikit saya membahas secara singkat tentang pestel analisis ini. Pestel analisis adalah analisa tentang yang berkaitan dengan strategic management. Ya. Pestel itu singkatan dari 6 aspek, yaitu aspek politik, E-nya ekonomi, S-nya sosial, T-nya teknologi, E yang terakhir itu adalah environmental atau lingkungan, dan L terakhir adalah legal. Nah, pestel analisis ini adalah alat manajemen strategis ya untuk menganalisa lingkungan sekitar ya dari sebuah entity, dari sebuah sudut pandang tertentu. Bisa juga digunakan untuk sudut pandang startup misalnya ya, sebagai perusahaan rintisan ya, dalam melihat kondisi eksternal di luar lingkungan internalnya, lingkungan perusahaannya. Next slide. Ya, pestel analisis masa Umar radhiyallahu an ya, sebelum terjadinya krisis tentunya ya. Secara politik itu sistem kekhalifahan yang berlangsung, di mana sebagaimana diketahui Umar radhiyallahu an adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin ya. Khalifah yang segala tindakannya itu mengandung kebenaran. Kemudian dari sisi ekonomik ya, sistem ekonominya tentu adalah sistem ekonomi Islam dan mengalami kejayaan pada masanya. Salah satu indikatornya adalah bagaimana Baitul Mal di pusat pemerintahan di Madinah itu pada waktu tertentu itu penuh gitu ya dengan hasil rampasan perang maupun dari sumber pendapatan negara lainnya. Ya. Kemudian dari sisi sosial
sistem sosial yang berlaku adalah sistem sosial Islam, di mana kemuliaan masyarakat dengan menerapkan Islam secara kafah itu tercermin ya pada masanya. Dari sisi teknologikal, terdapat beberapa kemajuan pada masanya pada bidang-bidang pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Ya tentunya teknologi ini pada masa Umar radhiyallahu an tidak bisa kita bandingkan apple to apple ya dengan kondisi teknologi saat ini. Teknologi itu bisa kita analogikan mulai dari cara membuat tembikar, gitu kan, bagaimana alat transportasi diciptakan untuk mendukung perdagangan, bagaimana sistem peternakan itu pengolahan susunya, pengembangan hewan ternaknya, tapi kita bukan membahas ke situ. Nah, kemudian aspek environmental itu berdasarkan literatur yang saya baca itu betul-betul diperhatikan, dijaga dan dilestarikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya, atau gelarnya itu Amirul Mukminin ya. Dan di mana salah satu riwayat asar menyatakan bahwa apabila ada tanah yang tidak dikelola ya sampai sekian tahun, ya, jika tidak salah sampai dengan 2 tahun atau 3 tahun, maka pengelolaan tanah itu akan diserahkan kepada orang lain ya, masyarakat lain yang bersedia untuk mengelola tanah tersebut. Ini artinya aspek lingkungan betul-betul dijaga ya. Kemudian dari sisi legal, nah tentu di sini yang berlaku adalah hukum syariat Islam, di mana apabila ada perkara-perkara pidana seperti pembunuhan dan lain sebagainya, maka pemecahannya atau keputusan yang diberikan oleh hakim, gitu ya, oleh pemerintahan Islam itu adalah sesuai dengan hukum syariah. Begitupun apabila ada masalah-masalah perdata. Ya, atau kaitannya dengan dunia perdagangan, perniagaan. Next ya, next slide. Dan langsung ke topik yang akan kita bahas, apa itu important insight ya dari krisis manajemen oleh Umar radhiyallahu an ya. Dan lesson learn apa yang bisa kita ambil ya, pelajaran apa, hikmah apa yang bisa kita ambil. Nah, untuk mengetahuinya, kita kembali ke pestle analysis di slide berikutnya. Nah, apabila sebelumnya pestle analysis yang saya sampaikan itu adalah pestle analysis masa sebelum terjadi krisis ya. Pestle analysis yang kedua ini adalah pestle analysis khusus ketika terjadi krisis. Nah, krisis yang terjadi itu adalah krisis disebutnya krisis tahun Ramadah, dimulai pada tahun 18 Hijriah. Nah, di sini ada beberapa riwayat, ada yang menyebutkan 9 bulan, ada yang menyebutkan 1 tahun, ada yang menyebutkan 2 sampai 3 tahun, bahkan ada yang satu riwayat yang menyebutkan antara 5 sampai 6 tahun ya. Nah, mudah-mudahan ya wabah yang kita alami saat ini, krisis yang kita alami itu tidak sampai dengan selama salah satu pendapat di atas ya. Nauzubillah itu sampai 5 sampai 6 tahun ya, ada salah satu pendapat bagaimana masyarakat Islam pada saat itu mengalami salah satunya krisis tahun Ramadan. Nah, secara politik, bagaimana situasi politik ketika krisis itu terjadi atau menjelang krisis itu terjadi? Nah, kesibukan pergerakan jihad dan penaklukan wilayah di Irak, di Syam, dan Mesir itu menyebabkan sedikit perhatian terhadap pertanian dan sumber-sumber air, ya, dan tempat penggembalaan ternak. Nah, kegiatan politik berupa pergerakan jihad dan penaklukan wilayah ini tentunya membuat bisa dikatakan sedikit kelalaian dalam perhatian pemerintahan untuk memperhatikan sisi perekonomian maupun sisi pendukungnya ya, berupa sumber-sumber air. Nah, kemudian dari sisi ekonomi yang berlaku tentu saja masih sistem ekonomi Islam, namun karena sedang berlalu masa krisis, maka penekanannya itu adalah
dari sisi Islamic Social Finance ya, seperti mengutamakan sedekah, infak ya untuk membantu masyarakat yang terkena krisis. Dari sisi sosial, karena Madinah itu mempunyai sumber mata air yang berupa sumur ya, berbeda dengan wilayah lainnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar, itu terjadi urbanisasi besar-besaran ke Madinah karena bahan makanan itu kekurangan ya di wilayah lain selain di Madinah. Nah, dari sisi teknologikal, salah satu upaya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yang nanti akan kita bahas juga, itu bagaimana secara teknologi ya kemampuan untuk memberdayakan melalui penciptaan alat-alat, pengerahan manajemen yang rapi, itu digunakan untuk penggalian sungai ya, penggalian teluk ya antara Mesir dan Hijaz. Yang kalau kita kenal saat ini itu adalah terusan Suez ya. Bagaimana pada masanya, pada masa Khalifah Umar, Hijaz yaitu nama daerah di barat ya, di barat di dekat Laut Merah, itu sumber impornya itu dari Mesir ya, dari Mesir. Nah, yang kita ketahui kalau kita lihat peta atlas ya, peta atlas, itu kita ketahui bagaimana dengan adanya terusan Suez tersebut dari wilayah-wilayah produksi yang ada di Mesir itu bisa dikirim barang-barang makanan pokok ya antara lain itu melalui terusan Suez tersebut, sungai, dan kemudian langsung masuk menuju ke daerah yang bisa kita sebut sekarang mungkin terkenal dengan kota Jeddah ya. Dari situ bisa distribusinya langsung ke Madinah atau ke Mekah ya. Kemudian dari sisi environmental, secara lingkungan, nah ini ada kaitannya dengan nama Ramadoh tadi ya, di mana Ramadoh ini artinya adalah dari kata Romad atau abu, yang menunjukkan bagaimana bumi saat itu menghitam ya karena sedikitnya hujan dan angin berdebu ya. Nah, terlepas dari kondisi lingkungan yang demikian, secara legal hukum yang tetap berlaku itu adalah hukum syariat Islam ya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis Rasul. Ya, jadi sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, next slide. Baik, untuk important insight-nya dari krisis manajemen oleh Umar bin Khattab ini, ya, secara ilmiah, ya, tentunya kita harus merujuk ya kepada penelitian sebelumnya. Dan penelitian yang saya ambil itu dari Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haris di tahun 2006, yang telah menjadi buku yang merupakan hasil dari disertasi beliau di Universitas Ummul Qura Mekah, ya. Nah, di sini important note-nya atau insight-nya adalah kaum muslimin pada hari ini dan di setiap masa diserukan untuk mengambil cara-cara material dan spiritual untuk menghadapi problematika mereka dalam ekonomi dan lainnya, sebab sebagaimana ketidakpedulian dalam mengenali sebab-sebab spiritual bagi krisis akan berdampak pada kemunduran dan kelangsungan krisis. Maka tidak mengambil cara-cara spiritual juga merupakan sebab ketidaksuksesan upaya apapun bagi kebangkitan dari krisis. Sebagaimana juga berdampak pada ketidaksesuaian bagi pengambilan cara-cara material. Nah, ada beberapa keyword di situ ya, ada sebab spiritual, sebab material, cara spiritual, cara material. Apabila kita hanya memahami dari kalimat ini, tentunya pemahaman kita perlu lebih spesifik. Nah, namun saya coba tuangkan dalam bentuk tabel atau diagramnya. Next slide. Nah, ini sebenarnya ada, kalau di menunya yang PowerPoint itu ya, bisa muncul satu-satu ini ya, Pak Adam ya. Halo, Pak Adam.
Iya, Pak. Ya, ada menu PowerPoint-nya nggak, Pak? PowerPoint ada juga, Pak, ini yang PDF-nya tadi. PDF-nya. Yang Ya, PowerPoint-nya bisa, Pak? bentar. Om Roy bisa sajikan yang PowerPoint. Nah, ini gambaran secara keseluruhannya. Ah ya, PowerPoint. Yang ke slide yang tadi, Pak, kemudian dimasukkan ke presentation view ya, ke slideshow. Ya, tolong di slideshow kan. Slideshow, Pak, kanan bawah. Kanan bawah, Om Roy, yang itu gambar slide di bawah. Ya, itu yang di samping minus. Nah, bukan, Pak, di slideshow, Pak. Bawah, bawah. Di Bawah sebelah kanan. notes, ya, di sebelah notes, di sebelah komen. Ya, Ya. Nah, dari kalimat dari Dr. Jaribah di tahun 2006 itu, ya, kita ketahui bahwa ada problematika, ada sebuah masalah, ada sebuah krisis yang sedang berlangsung. Nah, berdasarkan pemahaman dari Dr. Jaribah atas krisis yang dialami oleh Umar bin Khattab, ya, sebagaimana yang akan kita pahami bersama, mudah-mudahan insya Allah pada kesempatan webinar kali ini. Nah, ini kita harus pahami sebab-sebab material atau lahiriah apa dari krisis tersebut. Ya. Kemudian next ya. Nah, kemudian selain kita melihat ada sebab-sebab material, kalau yang tadi hujan berkurang, kalau sekarang berarti kan virus ya COVID-19 ya, virus corona itu muncul menyebabkan berdampak terhadap kesehatan, kemudian mengakibatkan ada kebijakan physical distancing ya, atau social distancing yang mengakibatkan aktivitas ekonomi terganggu dan menyebabkan resesi ya. Itu adalah sebab-sebab material. Nah, selain itu, menurut Dr. Jaribah, harus diketahui juga sebab-sebab spiritual atau maknawi dari mengapa Allah menurunkan wabah tersebut ya, atau krisis tersebut. Nah, kalau dari pandangan Umar bin Khattab ya, beliau pada satu kesempatan menyebabkan bahwa menyatakan sebab dari krisis ini itu adalah beliau mengatakan sesungguhnya musibah itu disebabkan banyaknya perzinahan dan sesungguhnya tertahannya hujan ya, karena saat itu hujan menjadi tidak turun ya, disebabkan para hakim yang jahat dan para pemimpin yang zalim. Nah, jadi Umar bin Khattab selain menganalisa sebab-sebab material apa yang muncul, beliau tidak melupakan sebab-sebab maknawi ya, atau spiritual yang beliau yakini dari hadis Rasulullah SAW menyebabkan terjadinya musibah krisis tahun Ramadah tersebut. Ya. Next ya, tolong diklik. Nah, sebagaimana tadi disampaikan, stop dulu, bahwa sebab-sebab spiritual ini apabila tidak dipedulikan, maka akan menyebabkan kemunduran dan kelangsungan krisis tersebut. Nah, jadi manusia Halo, Pak Adam. Halo, Pak Adam.
Silahkan lanjut, Pak. Ya, bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai seorang Muslim harus mengetahui bahwa dalam setiap keadaan, ya, baik itu berupa ujian kenikmatan maupun kesusahan, dan khususnya di sini yang sedang kita bahas adalah ujian kesusahan. Selain sebab-sebab material atau lahiriah yang ada, kita harus pahami apa sebab-sebab spiritual agar dengan demikian, ya, krisis itu tidak terus berlangsung, ya. Jadi Umar bin Khattab itu mengakui, ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya musibah itu pasti ada penyebab maknanya, ya, maknawinya, yaitu yang sebelum beliau katakan adalah banyaknya perzinahan, kemudian hakim yang jahat dari pemimpin, ya, dan para pemimpin yang zalim, ya. Nah, kemudian itu di bagian atas, ya, setelah mengetahui sebab-sebab material atau lahiriah, itu akan perlu ditindaklanjuti cara-cara material, ya, atau lahiriah untuk mengatasi krisis. Dan berdasarkan inspirasi dari Umar bin Khattab, cara-cara material tersebut, yang nanti contoh-contohnya ada di slide berikutnya, itu tidak hanya serta-merta dijadikan satu-satunya andalan, ya. Tidak serta-merta dijadikan sebagai satu-satunya andalan, ya. Jadi kalau saat ini cara-cara material atau lahiriah apa yang dilakukan, misalnya pemerintah kemarin menerbitkan Perpu 1 tahun 2020, di mana implikasinya terhadap berbagai regulator mulai dari OJK, Kemenq, BI, ya, itu berusaha untuk memastikan dengan forward looking assessment, ya, penilaian secara forward looking, untuk memastikan ekonomi tidak mengalami krisis. Nah, jadi Perpu itu kemudian diikuti juga dari sisi para pengusaha mungkin atau para startup untuk menindaklanjuti mulai dari cara-cara mengajukan restrukturisasi kepada kepada para investornya atau para nasabah startupnya kalau dalam kasus fintech syariah, atau kalau misalnya startupnya dalam bidang sektor real ada mendapatkan pembiayaan dari investor, maka ia akan meminta kemudahan pembayaran, atau misalnya ia akan meminta penundaan pembayaran utang yang jatuh tempo dari suppliernya. Nah, itu cara-cara lahiriah yang bisa dilakukan. Tetapi berdasarkan inspirasi Umar bin Khattab ini, tidak hanya mengandalkan itu saja, harus disertai dengan cara-cara spiritual dan rohani. Ya, next slide-nya tolong. Ya. Next slide ya. Ya. Nah, cara-cara spiritual dan rohani, ya. Jadi perlu dijadikan concern juga. Nah, dan cara-cara spiritual dan rohani yang dilakukan Umar bin Khattab itu adalah pertama adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui atas dosa-dosa yang dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar. Dan yang kedua itu adalah melakukan amal soleh, ya. Nah, jadi amal-amal soleh mulai dari ibadah yang ditingkatkan maupun amal soleh yang kaitannya dengan muamalah, misalnya memberikan infak, bantuan makanan, memperhatikan fakir miskin, dan lain sebagainya. Next slide-nya. Nah, dan cara-cara spiritual ini penting, ya. Nah, sebagaimana catatan di situ, tidak mengambil cara-cara spiritual, ya, itu akan menyebabkan ketidaksuksesan upaya penanganan krisis. Dan next slide-nya tolong diklik. Dan tidak mengambil cara-cara spiritual pada akhirnya akan membuat ketidaksesuaian cara-cara material, ya. Ya, alhamdulillah. Karena inspirasi yang kita ambil dari Umar bin Khattab dalam pembahasan webinar kali ini menunjukkan bahwa Umar radhiyallahu an itu selain mengambil sebab material dan sebab spiritual,
beliau menindaklanjuti kedua sebab tersebut dengan cara-cara material dan cara-cara spiritual. Nah, kalau kita coba analisis dengan apa yang terjadi saat ini, misalnya di Indonesia atau di wilayah Bapak Ibu sekalian, ya para peserta webinar pagi ini. Nah, apakah cara-cara spiritual itu misalnya sudah dilakukan oleh pemerintahan nasional kita, pemerintahan pusat kita, atau pemerintahan daerah kita? Nah, dari mana kita bisa mencoba menganalisis apakah cara-cara spiritual itu dilakukan, ya? Misalnya apakah ada anjuran untuk senantiasa beristighfar ya atas kemaksiatan yang secara sengaja atau tidak sengaja dilakukan. Salah satu kemaksiatan yang sengaja dilakukan misalnya ya dari sisi ekonomi Islam adalah saat ini ya sistem ekonomi kita belum berdasarkan sistem ekonomi Islam, di mana sistem ekonomi yang bebas dari riba, goror dan zalim itu belum tercermin ya. Nah, salah satu pembuktiannya apa? Misalnya dari sisi perbankan, di mana bank yang masih yang dominan di masyarakat Indonesia ini adalah bank ribawi ya. Kemudian tata cara pemerintah untuk mengelola keuangannya ya. Apabila membutuhkan dana tambahan itu mengeluarkan obligasi di mana di dalamnya mengandung unsur bunga ya, kemudian hal-hal lain sebagainya. Cara-cara spiritual ini ya tentunya harus betul-betul diperhatikan ya oleh suatu kaum ya, suatu masyarakat dalam mengatasi krisis yang berlangsung ya. Dan apabila cara-cara spiritual ini tidak dilakukan dengan baik, maka akan berkonsekuensi kepada ketidaksesuaian cara-cara material. Ya, akhirnya apa? Upaya mengatasi krisis, misalnya kita ketahui di Indonesia akan mengeluarkan pandemic bond, obligasi pandemik. Nah, di dalamnya mengandung unsur bunga. Nah, kemudian langkah-langkah lainnya mungkin masih banyak ya. Tapi intinya adalah cara-cara spiritual apabila tidak dilakukan, itu implikasinya akan membuat cara-cara material yang dibuat pun itu tidak sesuai ya untuk mengatasi krisis. Ya, next slide-nya. Nah, cara-cara material dan lahiriah tersebut digabungkan dengan cara-cara spiritual. Nah, ini saya pakai istilah manajemen strategis atau manajemen bisnis ya, yang pernah saya pelajari. Itu ya tentunya Umar radhiyallahu anhu melebihi apa yang disampaikan ini ya. Tapi berdasarkan pemahaman saya dari sisi bisnis maupun dari sisi pendidikan yang pernah saya ketahui gitu ya, itu setidaknya kita mengenal ada konsep 4DX ya. Jadi 4 disiplin untuk melakukan eksekusi ya. Jadi bagaimana cara-cara material dan spiritual itu digabungkan, betul-betul dilaksanakan, dieksekusi ya. Jadi eksekusi ini bukan maksudnya eksekusi yang maksudnya adalah eksekusi tindakan gitu ya, melakukan tindakan gitu kan. Nah, yang satu adalah disiplin of fokus ya. Jadi fokus tujuan untuk melakukan suatu tindakan itu untuk menyelesaikan masalah yang ada, krisis yang ada. Kemudian disiplin of leverage ya, bahwa untuk mengatasi krisis tersebut ya gunakan semua unsur yang bisa membantu gitu kan, yang untuk meleverage, untuk mengungkit ya. Jadi harus betul-betul ya seorang pemimpin menggunakan semua daya ungkit yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah yang ada atau saat ini krisis yang ada. Kemudian pastikan bahwa timnya itu semua engage atau terlibat ya dalam melakukan rencana-rencana yang sudah disusun ya agar krisis bisa diatasi. Nah, itu adalah disiplin of engagement. Nah, setelah fokus dalam memecahkan krisisnya dengan tujuan krisisnya yang harus dipecahkan itu apa, kemudian menggunakan segala upaya yang ada untuk meleverage pencapaian penuntasan krisis, lalu diikuti dengan engagement ya dari semua pihak gitu kan.
dalam mengatasi krisis, itu harus ada disiplin of accountability, ya. Accountability adalah akuntabilitas, ya, akuntabilitas bahwa setiap pihak mengetahui apa yang harus dikerjakan, ya, untuk jangka waktu berapa lama, dan kemudian hasil pekerjaan dalam mengatasi masalah atau krisis ini, ya, senantiasa disampaikan, ya, dimeetingkan, ya, didiskusikan secara bersama untuk untuk dikoreksi apabila memang masih ada kesalahan atau memerlukan peningkatan, ya. Dan juga ditingkatkan hal-hal atau aksi-aksi, tindakan-tindakan yang berhasil mengatasi krisis, yaitu disiplin of accountability. Nah, dari 4DX ini, ya, ini istilah untuk lebih memudahkan saja, ya, karena apa yang dilakukan Umar itu melebihi apa yang konsep 4DX yang mungkin kita ketahui, ya, dari sisi strategi bisnis atau strategi manajemen. Ya, next slide-nya. Ini beberapa slide terakhir saja. Dan bagaimana manajemen krisis yang dilakukan oleh Umar, ya, cara spiritual dan material, ya, ini, ya. Dari cara spiritualnya tadi yang sudah disampaikan, mulai dari istighfar, ya, mengakui atas dosa-dosa yang telah dilakukan, maksiat yang dilakukan. Nah, kalau Umar saja melakukan taubat dan istighfar dan mengajak kepada masyarakatnya, gitu, ya, untuk melakukan istighfar, ya, dan bertaubat, apalagi kita yang di masa kini, ya. Waktu itu pemimpinnya, presidennya itu adalah setingkat Umar bin Khattab saja mengajak para masyarakatnya untuk beristighfar dan beramal soleh. Apalagi kita yang saat ini, yang kita pun bisa berkaca apakah pemimpin kita itu selevel, ya, Amirul Mukminin, gitu, ya, Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu. Nah, intinya harus lebih-lebih lagi beristighfar dan meningkatkan amal soleh. Dan sedangkan cara-cara material, nah, yang ada di sini, Umar bin Khattab itu beliau melakukan manajemen yang sangat rapi, ya, koordinasi antara satu upaya dengan upaya lain, ya, tidak tinggal diam, ya, semua sarana yang ada yang bisa meleverage aktivitas, ya, untuk mengatasi krisis itu beliau upayakan. Ini prinsip-prinsip manajemen yang kita kenal sekarang, yaitu dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dari sisi pengungsi, karena terjadi urbanisasi ke Madinah, itu beliau melakukan pembagian tempat secara seimbang. Jangan sampai suatu lokasi jumlah pengungsinya terlalu banyak dibandingkan lokasi lain. Karena ini konsekuensinya nanti akan terkait dengan pembagian bantuan, ya, bantuan makanan. Kemudian dari setiap lokasi pengungsi tersebut atau daerah yang terdampak, beliau menunjuk seorang penanggung jawab, ya. Kemudian pegawainya termasuk penanggung jawab tersebut, beliau berikan pengarahan yang lazim dan secara terperinci, ya, agar pekerjaannya bisa dilakukan secara teratur, ya. Nah, kemudian beliau tidak hanya menginstruksikan saja, tapi mengikuti bagaimana pekerjaan tersebut, ya. Ini ada di disiplin of accountability tadi, ya. Mengikuti bagaimana pekerjaan dilakukan dan melakukan pertemuan setiap sore dengan para penanggung jawab. Jadi harus ada meeting yang rutin ketika mengatasi atau sebuah organisasi, sebuah masyarakat dengan pemimpinnya mengalami suatu krisis, ya, atau problematika, ya. Kemudian hal yang beliau lakukan yang lainnya adalah menghitung jumlah orang yang tertimpa krisis, ya. Kalau di perusahaan, ya, mungkin kita hitung berapa orang yang terdampak krisis, misalnya pegawai, ya, tadi di salah satu grup, ya, Pak Doni sempat menyinggung, ya, mengenai apakah seorang pemimpin startup harus melakukan PHK, kemudian apakah nanti apabila melakukan PHK tersebut bagaimana konsekuensi di yaumil akhirnya, gitu kan. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan. Jadi setidaknya yang bisa dilakukan adalah inspirasi dari Umar bin Khattab ini bagi perusahaan startup, ya, kita hitung siapa sajakah pegawai-pegawai startup kita, ya, dengan gaji yang sudah disampaikan ternyata mengalami kesulitan, ya, dalam kehidupannya, gitu kan, ya.
ternyata gajinya tiba-tiba tidak cukup untuk membiayai kehidupannya, misalnya karena ada keluarga yang ikut di supportnya gitu kan ya, karena krisis yang sedang berlangsung. Kemudian jangan-jangan kalau ini tidak terhitung ya, nauzubillah, jangan sampai salah, malahan startup ini mem-PHK nih si salah satu pegawainya yang sebenarnya ia sudah mengalami kesulitan dalam menghadapi krisis ini ya, COVID-19 ini, tetapi ternyata semakin ditambah kesulitannya dengan di PHK oleh si perusahaan tersebut. Nah, minimal dengan cara menghitung, kita sudah mengetahui, bisa mengidentifikasi berapa orang yang perlu dibantu, berapa orang yang perlu diperhatikan dengan sangat. Ya, tentu kita akan mengetahui siapa-siapa saja pegawai-pegawai itu yang misalnya yang betul-betul terdampak, tidak begitu terdampak, dan sangat terdampak. Jangan sampai yang sangat terdampak kemudian malahan di PHK. Kalaupun misalnya keuangan startupnya kurang memungkinkan untuk tetap mempertahankan pegawai tersebut, salah satu ya, ide yang muncul di saya, ya mungkin atas 5 orang perusahaan startup misalnya yang sangat terdampak tersebut, bisa direkomendasikan oleh si startup ini kepada lembaga Jiswaf misalnya untuk dibantu. Jadi jangan main di PHK saja. Kita misalnya dikasih bantuan dulu ala kadarnya karena misalnya kondisi keuangan perusahaan startup tidak memungkinkan, tapi tetap dipertahankan status karyawannya meskipun misalnya gajinya tidak bisa dikasih secara 100%. Dan itu disampaikan, tapi tidak berhenti di situ saja. Si perusahaan startup ini bisa merekomendasikan 5 orang pegawai yang sangat terdampak akibat krisis COVID-19 ini ke lembaga Jiswaf yang diketahui oleh startup tersebut ya, misalnya ke Baznas dengan memberikan surat rekomendasi dan lain sebagainya. Tentunya hal ini akan lebih berdampak ya dibandingkan startup itu hanya mem-PHK, kemudian silakan aja si mantan pegawai ini kehidupan berikutnya mau dia cari bantuan ke Baznas atau kemana gitu kan, terserah. Nah dibandingkan seperti itu kan masih lebih baik dipertahankan statusnya sebagai pegawai, dinegosiasi ulang, renegotiation ya, mengenai salary-nya sesuai dengan kemampuan perusahaan, dan kemudian mengupayakan mencari bantuan dari lembaga Jiswaf ya atas pegawai yang sangat terdampak ini. Dan tentunya kalau pegawai yang tidak begitu terdampak atau mungkin sangat tidak terdampak, opsi-opsi yang bisa dilakukan oleh perusahaan startup bisa berbeda ya dibandingkan dengan perusahaan yang sangat dengan pegawai yang sangat terdampak tadi. Ya, kemudian yang paling atas itu Umar radhiyallahu anhu melakukan bimbingan lapangan secara langsung terjun ke lapangan, melakukan kunjungan secara teratur kepada orang-orang yang terimbas krisis. Hal ini bisa dilakukan oleh para manajemen startup ya, minimal melalui telepon. Jadi saat ini Allah telah memudahkan dengan komunikasi digital ya. Kalau misalnya ternyata pemimpin startup ini bisa melakukan video call untuk melihat situasi rumah dari para pegawainya bagaimana, itu insya Allah lebih bagus ya untuk mengetahui lebih lanjut juga apakah mereka betul terdampak ya, sangat terdampak dengan wabah COVID-19 ini. Dan 2 hal yang Masya Allah yang sangat menarik dari manajemen krisis yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu, beliau melakukan perencanaan strategis ya untuk menghadapi perubahan di masa mendatang. Kalau istilah yang mungkin bisa kita gunakan saat ini ya, yang banyak digunakan oleh para ahli, itu memasuki era normal yang baru, new normal gitu ya. Bahwa nanti work from home itu mungkin ke depannya menjadi sesuatu hal yang rutin dilakukan. Ke kantor itu mungkin dalam 1 pekan hanya 2 atau 3 kali, sisanya bisa di rumah. Nah, untuk di Jabodetabek itu kemungkinan mengurangi kemacetan insya Allah akan signifikan. Selain tentunya secara psikologis pun membuat pegawai bisa nyaman dengan keluarganya yang biasanya pergi sangat pagi, sangat dini hari, pulang larut malam, itu menjadi waktu dengan keluarga menjadi lebih banyak, dan tentunya secara personal, secara psikologis pegawai tentunya akan lebih optimal untuk menunjang kinerjanya. Ya.
Nah, contoh perencanaan strategis untuk menghadapi perubahan di masa depan di era Umar bin Khattab adalah beliau mengetahui bahwa bahan makanan pokok itu harus didistribusikan dengan merata kepada wilayah-wilayah, sehingga beliau melihat potensi untuk menggali teluk ya antara Mesir dan Hijaz itu ada teluk, kemudian sebetulnya bisa ditembuskan ke ini apa Laut Tengah ya, Laut Tengah Mediterania ya. Laut Tengah itu kan di dalamnya kan ada Italia, ada Yunani, ada negara Afrika, Eropa gitu kan ya. Nah, dengan membuat terusan Suez itu, kantong-kantong produksi pertanian dari Mesir ya itu lebih mudah diakses ya dalam rangka ekspor impor untuk menyalurkan bahan makanan ya dari Mesir ke Hijaz ya daerah Hijaz ya yang mana di dalamnya ada Madinah, ada Mekah ya. Dan bahkan yang terakhir, konsep terakhir, beliau membuat perencanaan kehati-hatian untuk next krisisnya, untuk next level of krisisnya apabila krisisnya itu berlanjut ya. Sebagaimana perkataannya ya. Nah, tapi perkataan ini, Masya Allah, qadarullah itu terjadi setelah turunnya hujan. Jadi krisisnya itu menjelang selesai, hujan sudah Allah turunkan. Nah, beliau berkata, segala puji bagi Allah, demi Allah, jika Allah tidak menurunkan kelapangan terhadap krisis ini, maka aku tidak akan membiarkan satu keluarga dari kaum muslim yang memiliki keluasan rezeki, melainkan aku masukkan kepada mereka sejumlah mereka dari orang-orang yang miskin, karena tidak terdapat dua orang yang binasa sebab makanan yang cukup bagi satu orang. Maksudnya itu adalah konsep semacam orang tua asuh, gitu ya. Apabila ada keluarga yang berlebih keluasan rezeki di satu pihak, itu akan Umar wajibkan ya untuk memberi bantuan secara rutin, secara wajib ke beberapa keluarga langsung. Jadi macam orang tua asuh gitu kan. Dan inspirasi ini ya mudah-mudahan tidak perlu dilakukan. Mudah-mudahan Allah segera memberikan solusi atas wabah COVID-19 ini. Itu misalnya kalau dari sisi level startup itu bisa melakukan yang tadi, apabila misalnya pegawai startupnya tersebut ternyata sebelum dia bekerja di perusahaan startup itu sebenarnya sudah termasuk keluarga yang berada, dihimbau nih oleh si perusahaan startup ini untuk membantu pegawai startup lainnya, tapi yang betul-betul terdampak oleh COVID-19 ini. Nah, jadi saling membantu. Tapi tentunya di sini hanya berupa himbauan ya, karena autoritinya berbeda. Kalau ini kan Umar bin Khattab kali itu sebagai seorang khalifah. Next slide-nya. Dan ini adalah slide penutup ya. Nah, insight-nya kembali saya cantumkan apa yang disampaikan oleh Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haris, bahwa kita jangan hanya melihat sebab material yang tampak, yang lahiriah dari sebuah krisis, yang kemudian diikuti oleh tindakan-tindakan atau cara-cara material. Kita harus mengetahui sebab spiritual dan cara-cara spiritual untuk mengatasi krisis ini. Ya, jadi kita harus mengakui bahwa kekuasaan yang paling mutlak itu ada di Allah Rabbul Alamin, ya, pencipta dan pengatur alam semesta ini. Nah, kita jangan hanya mengandalkan kemampuan kita saja gitu ya dalam mengatasi krisis ini. Jangan hanya mengandalkan cara berpikir kita yang maju misalnya, atau pengetahuan kita yang sekolahnya mungkin S2, S3 dan sebagainya, tapi kita melupakan istighfar, amal soleh dan lain sebagainya. Barakallahu fiik, itu yang sedikit bisa disampaikan ya. Tentunya banyak kekurangan yang perlu saya mintakan mohon maaf ya kepada para peserta webinar. Kepada Pak Adam, silakan apabila ada yang mau disampaikan atau Q&A-nya, silakan. Ya, terima kasih untuk narasumber yang sudah menyampaikan kajiannya ya. Jadi sebenarnya hari ini materi kita ini gabungan antara ilmiah dan kajian nih. Ya, insya Allah. Menarik sekali tadi Pak tentang pertama pestel analisisnya, bagaimana, terus juga
for the Act tadi metriknya bagaimana krisis manajemen yang dilakukan Umar radhiyallahu an. Nah, ini menarik sekali Pak. Jadi mungkin bagi kawan-kawan nih yang masih ada yang ingin ditanyakan, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini akan mulai dengan 3 pertanyaan ya. Ya, silakan. Silahkan nanti klik raise hand ya atau angkat tangan. Nanti akan kita persilahkan dan akan kita bukakan mic-nya. Silahkan kawan-kawan. Sambil menunggu pertanyaan nih, Pak Aprat. Ya, silakan Pak. Mungkin saya yang bertanya duluan ya. Mangga. Ya, silakan. Ya. Ini kebetulan kita sebetulnya posisi saya di Banjarmasin Pak, Kalimantan Selatan. Masya Allah. Ya, jadi di daerah kami Banjarmasin mulai tadi malam itu dinyatakan sebagai zona merah ya. Awalnya cuma ada 1 positif, sekarang udah ada, kalau tidak salah 16 Pak. 16 terakhir. Yang menarik, ada yang mirip juga dengan yang Pak bahkan tadi, itu seperti himbauan-himbauan. Nah, kebetulan kita lihat ada banner-banner nih dari pemimpin daerah kita, dari gubernur, dari sekretaris daerah, dari majelis ulama, tentang perbanyak istighfar. Jadi nggak hanya sholat di rumah, berjamaah di rumah, tapi juga banyak disuruh istighfar. Jadi menarik sekali nih Pak. Mungkin bisa jadi masukan juga nih nanti buat pemerintah pusat kita kan. Jadi nggak hanya secara material saja, tapi secara spiritual nih Pak. Jadi sangat menarik sekali. Oke, kawan-kawan ada yang mau bertanya? Mungkin bisa 3 dulu ini ya. Ya, alhamdulillah, tampaknya mungkin cukup jelas ya. Ya, sangat jelas Pak, karena Insyaallah. Keren sekali nih Pak untuk masukan juga buat pemerintah kan. Dan buat juga, pemerintah maupun buat perusahaan startup nih. Kalau Pak Adam startupnya apa? Atau sudah settle mungkin ya? Ya, startup kita masih development Pak, namanya Warko, singkatan dari warung, kios, dan toko. Ini, tapi kita masih dalam tahapan development. Kita sudah mencoba dan alhamdulillah kita dipanggil kemarin sama pemerintah untuk membantu nanti mendistribusikan subsidi-subsidi untuk warung agar ekonominya tetap bisa jualan Pak. Masya Allah. Nah itu dia. Ya. Potensinya terlihat ya, Masya Allah. Itu ada yang bertanya mungkin Pak? Pak Yusuf tadi itu. Pak Yusuf, sebentar saya akan bukakan ininya ya. Langsung bertanya saja. Pak Yusuf, saya mau bukakan. Oh, via chat aja katanya. Oh, chat aja ya. Oke, kalau gitu saya bacakan ya. Dari Pak Yusuf Dharma Saputra ini, nah secara pribadi dan keluarga, bagaimana yang seharusnya dilakukan atas wabah ini? Jadi ini mungkin secara pribadi nih Pak. Dan keluarga. Keluarga. Apa yang, ya Masya Allah. Secara pribadi ya, karena jaya dan saya tidak merasa aman. Tidak merasa aman bagaimana ya Pak Yusuf? Maksudnya karena tidak lockdown gitu? Mungkin karena Pak Yusuf ini setahu saya dia work far from home. Work far from home? Iya. Gimana maksudnya Pak? Setiap hari beliau setahu saya itu harus melalui menaiki kereta api gitu dari. Masya Allah. Ya dari sisi kesehatan kan mungkin
bisa berpengaruh juga tuh mungkin di rumah, di keluarga gitu kan. Nah, jadi mungkin Setiap hari, berarti maksudnya kalau ini kan, kalau work from home ini artinya beliau tidak work from home ya, jadi ya tetap ke kantor gitu kan? ke kantor setiap hari. Masya Allah. Dan Nah, kemudian yang ingin ditanyakan secara pribadi dan keluarga. keluarga, karena kayaknya merasa tidak aman dengan keputusan pemerintah saat ini katanya Pak. Oh, baik Pak Yusuf, ini maaf, aparatur ini sipil? Pelaku startup juga Pak. Oh, pelaku startup, swasta. Oh, Dan swasta. kayaknya dua alam tuh Pak, ada ngantor juga, terus develop Oh, startup. swasta tuh. Oh, itu ada tulisannya saya swasta. Baik Pak Yusuf, mencoba membantu memberikan ini kali ya, informasi tambahan mungkin ya, karena jawaban yang sesungguhnya itu pasti akan tergantung bagaimana kondisi yang betul-betul dialami ya oleh sang penanya gitu kan, karena tidak mungkin kami ya, apalagi saya sebagai pemateri, mengetahui 100% kondisi dari penanya. Nah, di sini informasi yang bisa saya ketahui, penanya ini, Pak Yusuf, adalah pekerja di perusahaan swasta, bekerjanya di tengah wabah COVID-19 ini tetap harus ke kantor gitu kan, bukan WFH ya, bukan work from home, tapi work far from home, ya Masya Allah ya. Dan beliau mengenai kekhawatiran dari sisi kesehatan nih, mengenai aktivitas beliau. Nah, kalau secara pribadinya dulu, Pak Yusuf saat ini di perusahaan swasta gitu kan ya. Nah, perlu satu pastikan protokol kesehatan apa yang sudah disampaikan atau yang dianjurkan oleh perusahaan dari tempat Bapak bekerja gitu ya. Nah, kemudian setelah protokol itu disampaikan, informasinya sudah diperoleh ya. Apakah konkret betul-betul dirasakan oleh Pak Yusuf gitu ya. Misalnya harus menggunakan masker gitu kan ya, salah satu protokol kesehatannya. Wajib menggunakan masker selama selama perjalanan menuju kantor. Nah, apakah perusahaan saat itu hanya mewajibkan saja atau juga maskernya difasilitasi gitu kan ya? Karena kalau misalnya hanya mewajibkan saja tanpa misalnya memfasilitasi berupa tunjangan betul-betul masker dikasihkan, ya menurut saya itu kurang tepat gitu ya. Jadi perusahaan itu tidak hanya menghimbau saja, tapi juga menyediakan, layaknya perusahaan itu ketika menghimbau agar para pegawainya berpakaian rapih gitu kan. Kalau pengalaman saya, misalnya dulu di banking hall, sebagai customer service, teller dan lainnya, itu dikasih seragamnya juga, gitu kan. Nah, kalau kaitan dengan protokol kesehatan, ya sebaiknya perusahaan swasta tempat Bapak bekerja tetap memberikan fasilitas masker, gitu kan ya. Nah, kemudian kenapa perusahaan tersebut misalnya masih tetap memperlakukan pekerjaan atau mewajibkan pekerjaan dilakukan di rumah, tetap dilakukan di kantor, maaf, tidak cukup di rumah, karena memang tidak semua pekerjaan itu bisa dilakukan dari rumah ya. Wallahu alam, Bapak mungkin di bagian tertentu yang mewajibkan harus datang, gitu kan ya. Namun apabila ikhtiarnya sudah dilakukan, pakai masker, pakai sarung tangan, semuanya difasilitasi oleh perusahaan, kemudian ketika sudah sampai di kantor, menurut saya idealnya perusahaan pun langsung mewajibkan karyawannya ya untuk ini dulu bukan disemprot disinfektan chamber ya, yang bisa mengakibatkan ini resiko kesehatan yang lebih lanjut. Ya sebaiknya diwajibkan untuk mandi gitu ya, mandi keramas dulu, kemudian ganti pakaian, baru melakukan aktivitasnya kembali menggunakan masker, sarung tangan. Jadi protokol kesehatan yang memang ideal perlu tetap dilanjutkan.
Dan work far from home ini ya idealnya tentunya di tengah wabah COVID ini, kalau misalnya hari kerjanya 5 hari kerja, diupayakan ada rolling gitu ya. Misalnya dari 5 hari menjadi 3 hari gitu kan ya, atau menjadi 4 hari di mana ada jeda di dalamnya gitu kan. Dan itu yang saya lihat dari sisi pribadi ya. Dan apabila memang ternyata Pak Yusuf memandang itu resikonya sangat tinggi, misalnya di zona merah, di zona merahnya udah sangat-sangat wabahnya sudah cukup sangat merebak gitu kan ya, maka Pak Yusuf bisa mengusulkan untuk misalnya cuti panjang gitu kan ya, cuti panjang sekian hari ya, tentunya ini harus ada diskusi dengan perusahaan ya. Cuman perlu betul-betul diperhatikan, jangan sampai tindakan yang dilakukan itu ya konsekuensi ke keluarganya itu terlalu signifikan gitu ya. Nah, jadi diskusi mengenai protokol kesehatan sebelum sampai kantor dan saat di kantor itu sebaiknya perusahaan tidak hanya berupa himbauan, tapi betul-betul difasilitasi ya dalam bentuk fasilitas-fasilitas kesehatan yang disediakan, gitu kan ya. Nah, kemudian dari sisi keluarganya pun ya tentunya istri ya anak-anak pun harus didukung ya. Jadi ketika bapak pulang dari kantor itu pun harus langsung membersihkan diri. Saya kira udah banyak informasi yang ada ya mengenai protokol kesehatan ketika pulang dari kantor sampai di rumahnya, apa yang harus dilakukan ya, tidak langsung duduk-duduk tapi langsung ke kamar mandi, membuka pakaiannya dan melakukan keramas gitu ya dengan sampo, sabun, membasuh dengan sabun untuk badannya dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan ikhtiar material atau lahiriah yang bisa kita lakukan. Dari sisi spiritualnya tentu saya harap perusahaan yang Bapak datangi ini melakukan kegiatan bisnisnya sesuai dengan nilai-nilai Islam, Pak ya. Dari artian ketika Bapak pergi, Bapak niatkan untuk ibadah, mencari nafkah, dan mungkin produk dari atau output dari perusahaan swasta ini sifatnya itu penting bagi masyarakat, misalnya menyediakan makanan atau bahan pokok lainnya. Nah, maka Bapak niatkan selain mencari nafkah, itu adalah aktivitas pekerjaan Bapak untuk ibadah, membantu agar kaum muslimin di Indonesia khususnya tidak mengalami kekurangan bahan pokok gitu ya. Nah, setidaknya itu yang bisa disampaikan ya, Pak Adam. Ya Pak, Ya. gimana Pak Yusuf? Ya, kita lanjut ke Ya, pertanyaan. dilanjut aja. Kalau dibilang puas, pasti nggak akan puas. Karena pasti situasinya kan tidak mungkin seperti yang saya pahami. Tapi yang bisa saya sampaikan informasinya untuk jadi pertimbangan lebih lanjut seperti itu. Iya. Kalaupun misalnya dirasa sangat bahaya sekali, ambil cuti panjang deh Pak, gitu kan ya. Iya, Gitu kan. Tapi apakah misalnya keputusannya harus lebih signifikan lagi? Walau alam itu Bapak yang bisa memutuskan, lakukan dengan sholat istikharah, diskusi dengan keluarga dan lain sebagainya, Pak ya. Ya, Yusuf ya. Ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ini dari Nadia. Assalamualaikum. Pak Mirza, Pak siapa? Mirza dulu ya. Oke. Pak Mirza itu ada. Mirza Saputra, bagaimana motivasi karyawan dan diri sendiri di kala COVID-19 ini? Karena jujur buat kesabaran juga di tengah ketidakpastian ini wabah sampai kapan? Nah, Masya Allah. Bagaimana memotivasi karyawan dan diri sendiri di kala COVID-19 ini? Karena jujur butuh kesabaran juga di tengah ketidakpastian wabah ini akan berlangsung sampai kapan gitu ya. Masya Allah. Motivasinya yang tadi kita ambil inspirasinya dari materi crisis management oleh Umar bin Khattab, Pak ya. Kita kalau motivasi pastikan yaitu ya singkatnya kalau kita lakukan analisa yang 4 itu aja, Pak. Ya, dari sisi sebab material ya, ditindaklanjuti dengan cara material, kemudian sebab lahiriah atau maknawi kita tindaklanjuti dengan cara-cara maknawi spiritual gitu kan.
Dan yakinilah salah satu ayat dalam Al-Qur'an kan yang menyatakan bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra gitu kan, bahwa satu kesulitan itu akan disertai dengan dua kemudahan. Nah, itu yang salah satu ayat yang bisa kita jadikan pegangan sebagai motivasi, ya dawamkan ayat tersebut atau baca di sholat fardu kita, sholat sunnah kita, gitu kan ya. Mungkin itu. Nah, untuk Pak Mirza, Pak Adam, silakan. Ya, pertanyaan selanjutnya ini dari Nadia, Masya Allah. Assalamualaikum, mau tanya, salah satu penyebab wabah adalah riba dan zina. Masih menerapkan sistem ribawi. Bagaimana kita umat muslim menyikapinya? Masya Allah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nadia atau Mbak Nadia ya. Bagaimana umat Islam, umat muslim ya, kita menyikapi pemerintah kita yang masih melakukan membiarkan riba dan atau di sini sistem ribawinya ya. Sebenarnya masih menggunakan sistem ribawi yang kalau tadi yang saya sampaikan salah satu contohnya rencana menerbitkan pandemic bond ya, disertai dengan recovery bond juga. Salah satu yang bisa dilakukan oleh ibu atau Mbak Nadia itu adalah dimulai dari diri sendiri, tidak menjadi bagian dari sistem ribawi itu sendiri ya, ekosistem ribawi itu sendiri ya. Jadi pastikan di dompetnya tidak ada ATM bank konvensional, bank ribawi ya. Kemudian pastikan hanya bertransaksi di bank syariah ya, bank syariah dengan komitmen tinggi terhadap pelaksanaan akadnya gitu kan. Dan untuk mengetahui apakah bank syariah itu mempunyai komitmen tinggi dan bagaimana pelaksanaan akad yang ideal, ya tentunya Ibu Nadia harus terus meningkatkan kapasitas keilmuannya terkait dengan fikih muamalah maliyah. Nah, itu dari sisi pribadi. Karena pastikan kita lakukan apa yang di dalam circle of control kita, jadi dalam lingkungan pengawasan kita dulu. Jadi diri kita dulu, itu yang paling bisa kita pengaruhi. Kemudian keluarga pastikan tidak terlibat dalam sistem ribawi, kemudian baru makin lama makin melebar gitu ya ke masyarakat setempat dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya Ibu Nadia atau Mbak Nadia ini bisa membuat tulisan, ya maka menulislah gitu kan ya. Menulislah, membuat himbauan-himbauan gitu kan, ya disebar via media sosial yang Ibu atau Mbak Nadia miliki ya. Jadi intinya dimulai dari pribadi dengan langkah apa yang bisa dilakukan. Itu mungkin Pak Adam, silakan. Ya, selanjutnya ini pertanyaan dari Om Joyo Diharjo. Wah, ini pertanyaannya sesuai keahliannya, Pak. Dia founder dari startup travel Islam, travel Muslim, Travelal namanya. Jadi saya bacakan pertanyaannya. Ya. Bagaimana manajemen krisis jika stakeholder banyak yang berbeda dalam mengambil langkah-langkah mitigasi? Contoh tentang mudik berbeda antara MUI dan pemerintah pusat sehingga membingungkan masyarakat. Apakah perbedaan langkah mitigasi tersebut terjadi di zaman Umar bin Khattab? Jika iya, apa langkah yang diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Masya Allah. Baik. Yang bawahnya dulu, perbedaan langkah mitigasi terjadi di zaman Umar bin Khattab. Nah, ini ada korelasinya ketika dalam satu masa ya. Saya coba jawab yang itu dulu. Satu masa ketika krisis Ramadan ini berlanjut ya, masih berlanjut, terjadi krisis juga di wilayah Syam ya, di mana terjadi wabah taun di situ kan ya, sehingga para sahabat ya yang saat itu sedang dalam perjalanan ya dengan Umar radhiyallahu an, apakah akan tetap menuju Syam atau tidak gitu kan.
Nah, pada saat itu langkah-langkah mitigasi yang dari situ, misalnya apakah ada perbedaannya? Pada saat itu ada perbedaan pendapat ya, bahwa ada beberapa sahabat menganjurkan tetap berlanjut perjalanan ke Syam ya, kita harus mengikuti takdir Allah ya, jangan berpindah dari takdir Allah. Sisi lain ada sahabat yang menyatakan kita harus menghindar dari Syam ya, karena sedang terjadi wabah. Artinya tidak melanjutkan perjalanan ke negeri Syam ya. Hingga akhirnya Abdurrahman bin Auf ya, jika tidak salah, menyampaikan hadis tentang itu penyakit kondisi jika terjadi penyakit taun di suatu wilayah ya, penduduknya jangan keluar dari wilayah tersebut, dan dari luar wilayah tersebut jangan mendatangi wilayah yang terkena wabah penyakit taun tersebut. Nah, dari situ perbedaannya itu ada ya, dari kisah tersebut yang saya ketahui. Tapi kalau di krisis Ramadah yang dibahas atau yang menjadi fokus pembahasan kali ini, sejauh yang saya baca belum ada perbedaan pendapat yang saya temukan ya di sini ya. Jadi Umar meminta pendapat iya gitu kan ya, tapi tampaknya sih yang saya baca di sini semuanya mengikuti komando dari Umar radhiyallahu anhu ya. Beliau bermusyawarah ya, kemudian mengambil keputusan, dan keputusan tersebut diikuti oleh masyarakatnya. Nah, tapi tentunya harus yang jadi stressing point-nya, titik poinnya adalah Umar melakukan 4 hal tadi. Sebab material, lahiriah, diikuti dengan cara-cara material dan lahiriah, dan sebab spiritual, dan diikuti dengan cara-cara yang spiritual. Ya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu aspek saja. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan ulil amri kita saat ini ya, di mana tadi ada perbedaan antara MUI dan pemerintah ya kan ya. Kalau tidak salah MUI melarang mudik, pemerintah masih membolehkan mudik gitu ya, karena khawatir berimplikasi terhadap ekonominya lebih berat gitu kan ya. Langkah bagaimana jika banyak yang berbeda dalam mitigasi. Nah, kalau mengenai pertanyaan Pak Joko yang pertama tadi, ya kalau saya pribadi akan melihatnya tentunya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, gitu kan ya. Dalam artian ketika ada perbedaan antara MUI dan pemerintah pusat, saya akan memandangnya. Nah, apa yang bisa saya pahami dari materi webinar kali ini, bagaimana Umar mengambil tindakan secara spiritual dan material gitu kan ya, maka saya akan coba saya terapkan itu satu, tentunya tahu ada hadis jangan keluar, jangan masuk wilayah yang terkena wabah ya, berarti itu yang diterapkan secara pribadi ya. Kemudian secara posisi pemerintah atau MUI ya, keduanya mempunyai dasar masing-masing untuk menyampaikan kebijakannya masing-masing ya, himbauannya kepada masyarakatnya. Namun pada akhirnya ulil amri itu kan ada ulama dan betul-betul di bidang pemerintahan ya, yang diketahui. Pada akhirnya yang di bidang pemerintahan itu memang kekuatannya akan lebih besar karena mempunyai aparat hukum ya, maupun aparat kepolisian ya, misalnya untuk menutup jalan dan lain sebagainya. Tapi ketika pemerintah pusat tidak mengambil opsi lockdown, tetap menganjurkan tetap memperbolehkan mudik, dan mana kebijakan pemerintah pusat itu berbeda dengan MUI ya. Ya, kalau dari sudut saya pribadi ya, saya tidak akan mudik gitu ya, tidak akan mudik mengacu kepada hadis yang sudah diketahui ya. Kemudian perbedaan yang terjadi yaitu dinamika atas sesuatu yang di luar dari kendali
saya pribadi gitu ya. Ya jadi intinya kita lakukan apa yang menurut kita baik saat ini ya, berdasarkan pengetahuan yang terus kita cari ya, cari dalam artian ketika ada hadisnya ya, hadisnya menyatakan jangan masuk ke wilayah wabah dan keluar dari wabah, meskipun pemerintah memfasilitasi mudik ya, kitanya harus yakin mengamalkan hadis tersebut. Apabila dan hadis tersebut sebenarnya sudah disampaikan oleh MUI sebagai salah satu dalil ya untuk melarang mudik misalnya gitu kan ya. Nah, paling itu yang saya sampaikan Pak Adam. Halo, Halo Pak, Pak ya. Adam. Ya. Ya, jelas sekali tadi Pak. Artinya perbedaannya dan langkah-langkahnya yang diambil oleh Umar bin Khattab, dan selain itu memang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memang ini Pak ya, mengutamakan apa yang dari sisi spiritual dulu, apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dan diterapkan dalam ini Pak ya. Dan kebijakan lahiriahnya, materialnya ya. Realnya. Nah, seperti itu. Oke, kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Nanti materinya boleh kita share ke peserta Pak ya. Silahkan. Kalau bisa yang PDF aja ya. Ya. Baik. Ya, alhamdulillah acara hari ini sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Afrad atas ilmunya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan ini bisa kita terapkan baik dari pribadi, keluarga, dan bisa jadi masukan juga nih buat pemerintah kita agar bisa mengambil langkah-langkah yang menggabungkan antara mengkombinasikan antara spiritual, jadi nggak hanya langkah-langkah material tapi juga didasarkan dengan spiritual. Ya, insya Allah. Sebelum kita akhiri acara hari ini, mari kita tutup dengan aparatur majelis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, untuk teman-teman yang ada pertanyaan belum terjawab atau masih malu-malu tadi untuk bertanya, bisa mengirimkan ke PIC di acara hari ini. Itu bisa melalui grup WhatsApp ya, nanti ada admin di situ. Terus insya Allah kami akan bantu sampaikan juga lagi nanti ke Pak narasumber, ke Pak Afrad. Kalau seandainya ada pertanyaan, akan kita kirimkan via email. Insya Allah. Supaya nggak penasaran mungkin. Saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah berpartisipasi sehingga acara hari ini berlangsung dengan lancar. Mohon maaf kalau ada salah kata atau perkataan yang tidak berkenan baik dari pemateri maupun dari moderator ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin live ya Pak Adam. Ya, terima kasih banyak Pak Afrad ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.